wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin awil yaumil qiyamah. Amma ba'du. Mitra Persada FM, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan juga bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mitra Persada, hari ini kita bersama-sama mempelajari tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jalalain. Namun keterangannya kita juga mengambil dari kitab-kitab tafsir yang lain. Hari ini kita sudah sampai surat An-Nahl ayat 19. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Memang ilmu Al-Quran ini banyak sekali ya. Ilmu tafsir itu adalah salah satunya. Ada ilmu mantuk mafhum, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh mansukh, ilmu i'rabnya, nahwu sorofnya, ilmu munasabahnya, mufrodatnya, dan banyak sekali, termasuk ilmu makhorijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasr, dan banyak sekali. Kita bacakan ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Walladzina lan utawi wong akeh tad'una kang nyembah sapa sira kabeh ae takbudun min dunillahi saking liyane Gusti Allah. Wahum min dunillah itu wahum iku al asnamu pira-pira brahala. Iku la yakhluquna ora ndadekake ora netahake sapa alladzin syai'an ing suwiji-wiji wahum halih utawi tatwal alladzin iku yukhlaquna den tetahake yusawwaruna den gambar minal hijarati saking watu wa ghairiha lan liyane hijarah amwatun pira-pira barang kang mati la ruha tegese ora ana nyawa ora ana roe babar pisan fihim ing dalem alladzin khobarun sanin. Jadi amwatun ya khobar juga iku pira-pira wong mati wairu ahyain diterangne sudah amwat wairu ahya ora urip kabeh takkidun dadi taukid wa ma yash'uruna lan ora rumangsa sapa alladzin tegese ayil asnam tegese pira-pira brahala mau ayyana ing dalem dina ndi wakta yub'asuna den tangekake sangka kubur sapa alladzin ayil khalqa fa kaifa yu'badun fa kaifa mongko hale kepiye yu'baduna den sembah sapa al asnam idla yakunu ilahan idla yakunu tegese
apa jenenge krana ora ana apa asnam utawa apa iku ilahan pangeran. Jadi idla yakunu tegese ora ana krana ora ana iku ilahan dadi pangeran illal khaliqu kejaba zat kang netahake al hayyu tur zat kang urip al alimu kang mudanani bil ghaibi kelawan barang gaib. Jadi ini ayat tauhid ya, ayat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kalian sembah, yang kalian mintai, yaitu berhala-berhala atau sesembahan lain selain Allah, itu tidak bisa menciptakan sesuatu, bahkan mereka sendiri justru diciptakan. Ini ayat ini masuk akal sekali, rasional. Coba kita lihat berhala-berhala itu, misalnya dimotret, dioyong-oyong kesana kemari, dia tidak pernah menolak, bahkan ditaruh di atas air, di atas comberan, dia nggak mengelak, dia tidak menolak, tidak protes. Karena apa? Dia bukan makhluk hidup, jadi dia sendiri menolong dirinya saja tidak bisa, apalagi menolong orang yang menyembahnya. Ini kan masuk akal sekali, sehingga tidak berhak dia itu dijadikan Tuhan, tidak berhak untuk dimintai pertolongan, dimintai bantuan. Wahum yukhlaqun, karena selain Allah tadi itu adalah diciptakan. Ada yang dari batu, ada yang dari tanah, sehingga penyembahan manusia itu yang paling benar adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang bisa mengalirkan air, menurunkan hujan, mendatangkan angin, menyuburkan tanah, membuat buah-buahan itu berbuah, ya, dan sebagainya. Bahkan Allah lah yang beri kita nafas, kita bisa bernafas, yang memperjalankan matahari, yang membuat kita itu ingin makan, oh ada makanan. Semua adalah diciptakan oleh Allah, bukan sesembahan selain Allah. Amwatun ghairu ahya, dijelaskan lagi, mereka ini barang mati, bukan barang hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu, tidak merasakan kapan hari kebangkitan itu terjadi. Makhluk hidup saja tidak ada yang tahu, seperti Kanjeng Nabi, seperti kita umatnya, tidak ada yang tahu hari kiamat itu kapan. Apalagi mereka yang tidak mempunyai akal, apalagi mereka yang merupakan benda mati. Ini adalah penjelasan Allah yang sangat gamblang. Oleh karena itu kita harus hanya menyembah pada Allah, meminta kepadanya, meminta perlindungan kepadanya, meminta kemanfaatan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahukum utai pangeran sira kabeh al mustahiqu kang hai lil ibadati kanggo ibadah mingkum saking sira kabeh iku ilahun wahidun, pangeran kang siji la nadhira, kang ora ana tandingan iku maujud fi lahu kedue ilahun wahid, fi dzatihi ing dalam dzate ilahun wahid, wala fi sifatihi lan ora ing dalam sifat-sifate ilahun wahid, wa huwa utawi ilahun wahid iku Allahu Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Pangeranmu kuwi he menungso, pangeran kalian itu adalah Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, tidak ada tandingannya, baik dalam zatnya, baik dalam sifat-sifatnya,
tidak ada tandingan. Bayangkan manusia itu bisa ngantuk, pangeran tidak ngantuk. Manusia bisa lapar, Tuhan tidak butuh makan, tidak lapar. Manusia butuh apa gitu, Tuhan tidak membutuhkan semuanya. Itu namanya qiyamuhu binafsihi, la yahtaju ila ghairihi. Jadi sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia kadang-kadang suatu saat dia kelihatan alim, kelihatan soleh, tapi suatu saat dia juga salah. Kadang-kadang soleh, kadang-kadang salah. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya soleh dan toleh. Soleh itu yang soleh, kalau toleh itu tidak soleh. Hanya bisa shot dengan tok. Jadi manusia kadang dipengaruhi oleh hawa nafsu atau setan, dia goncang sedikit, melenceng dari jalur. Manusia. Fallazina mongko utai wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa allazin bil akhirati kelawan akhirat. Iku qulubuhum pira-pira atine allazin iku mungkiratun ngingkari, jahidatun ngingkari lil wihdaniyatillah, lihal wihdaniyah kanggo maha sucine Allah. Jadi sedangkan orang-orang yang tidak beriman, jenenge jelas nih bahwa pangeran itu hanya satu, dia tidak punya kekurangan sama sekali. Mereka yang tidak beriman itu tetap mengatakan, hatinya tetap ingkar, karena memang hidayah itu adalah pemberian Allah. Kalau orang tidak diberi hidayah ya tidak bisa, walaupun dia bisa mengucapkan assalamualaikum, atau dia mengikuti ajaran Islam salam pakai salaman, atau dia berakhlak yang baik, tetapi kalau tidak ada iman, tidak percaya sama akhirat, dia tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu ya ini urusan hidayah. Kenapa para nabi itu mendakwai orang-orang yang jelas-jelas kafir, tidak bisa beriman? Karena itu adalah pertama perintah Allah. Jadi suruh mengajak orang lain itu perintah Allah. Urusan hidayah, urusan iman atau kafir bukan urusan dai, bukan urusan orang yang mengajak. Itu urusan Allah. Fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Wajibanmu adalah al-balagh, menyampaikan dakwah, mengajak, sedangkan aku adalah menghisapnya. Nah ini, maka para nabi itu mendakwai orang yang jelas tidak akan beriman kok tetap jadi dakwai. Yang kedua, yang pertama itu adalah perintah Allah, dan urusan itu bukan urusan manusia untuk hidayah. Yang kedua adalah menggugurkan kewajiban, karena para nabi itu kan, para rasul itu kan diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Yang ketiga, memberi pelajaran kepada orang-orang, kepada manusia setelahnya, bahwa keingkaran orang yang ingkar itu bukan alasan untuk berhenti berdakwah. Nah, jadi orang berdakwah itu mendapat pahala walaupun yang didakwahi tidak mau beriman. Yang kedua menggugurkan kewajiban. Yang ketiga memberi contoh. Yang keempat memberi contoh bagaimana pola-pola dakwah mereka, cara-cara mereka mengajak itu bagaimana. Kita lihat di dalam Al-Quran itu para nabi dalam berdakwah itu dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang tidak menyakitkan hati. Faqula lahu qaulan layyinan. Itu ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berkata yang lembut kepada Raja Fir'aun. Padahal Raja Fir'aun jelas-jelas kafir, tidak mau beriman.
Allah masih menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata-kata yang lembut, yang lunak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min hauli. Kanjeng Nabi itu juga diperintahkan lembut dalam mengajak. Kalau Kanjeng Nabi keras, ya, kaku, mereka akan lari. Jadi dengan Ibnu Katsir menjelaskan, kalau dengan lembut saja belum tentu beriman, apalagi dengan kasar. Kasar, ya. Kasar itu tidak persis dengan makna tegas lah, ya. Kasar itu ya yang tidak umum gitu, ya. Apa namanya? Kamu penduduk neraka, rokok, atau goblok, atau apa? Jadi menghina, menjelekkan orang, apalagi di depan umum, ini kan berbahaya, ini tidak baik. Faqula lahu qaulan layyina. Di ayat yang lain lagi untuk menghadapi orang anak-anak yatim, ya, qaulan ma'rufa, waqul lahum qaulan ma'rufa. Ma'ruf, qaulan ma'ruf itu kaul yang diperintahkan, yang baik, yang dimuliakan. Ada lagi qaulan sadidan, ucapan yang benar. Tidak boleh bohong seorang mubaligh atau dai. Tidak boleh seorang guru berbohong kepada muridnya. Harus perkataan yang benar. Maka dituntut para dai, para guru menambah pengetahuan, menambah sumber-sumber ilmunya, sehingga dimungkinkan ucapannya itu bisa dipegang, bisa diikuti karena ucapannya sadidan, benar, ya, berkata jujur, ya. Qaulan sakila, dengan ucapan yang bisa menembus hati pendengar atau penontonnya, seakan-akan yang audien atau penontonnya itu merasa tertarik dengan ucapan si dai. Makanya ada di dalam berdakwah itu ada ngelucu atau anekdot, tapi kata-kata yang betul-betul hanya untuk hiasan, untuk melengkapi. Itu pun tidak boleh menyinggung. Harus dipilih diksi yang betul, yang baik. Diksi, kata-kata yang baik. Misalnya, ya Allah Pak Yai, kula niku kok jane kula niku nderek pengaosan ki sering, tapi kula niku panggah dereng sakit ngamalne. Kemudian kita menanggapinya, iya Bu, enggak apa-apa. Ibu kan terus berusaha toh. Enggak, terus berusaha. Itu sudah bagus. Terus berusaha, tidak pernah bosan. Mudah-mudahan Allah membuat ibu menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi jenengan wis kaya watu, ora nek disaini apa-apa, jenengan wis angel. Nanti kan dia putus asa. Inilah cara-cara dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan wahum mustakbirun, lan utawi halih utawi orang-orang wong sing ndak iman mau iku mustakbiruna, padha sombong kepada gumedhe kabeh, mutakabbiruna anil iman, sombong gumedhe anil imani saking iman, biha kelawan akhirat. Memang al ilmu aduun lil muta'ali kalma'i aduun lil makanil ali. Ada sebuah syair, ilmu itu menjadi musuhnya orang yang sombong, seperti air itu menjadi musuhnya tempat yang tinggi.
air itu pasti ke bawah, tidak pernah naik ke atas. Kecuali kalau panturan di sebelahnya ada tambungan air di atas, baru dia mau dari bawah mau ke atas. Tapi kalau yang normal-normal, air pasti mencari tempat yang lebih rendah. Nah, kalau ilmu itu menjadi musuh orang yang sombong. Orang yang sombong itu misalnya aku ngono wis ngerti, wis tau ngaji khatam, wis tau apa itu sombong. Ilmu itu harus terus diulang, dipelajari sampai kita bisa mengamalkannya. Tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita menjadi orang yang takabur terhadap ilmu. Baik ketika kita mempunyai, kita pamerkan, atau ketika kita ada suatu ilmu kita tidak mau belajar. Jadi, al ilmu aduun lil muta'ali kal ma'i aduun lil makanil ali. Innahu setuhune masih ayat yang ini ya, ayat 23 la jaroma ay haqqon, wis jelas bener, tidak mungkin mustahil, annallaha setuhune Gusti Allah iku ya'lamu ngudaneni sapa Allah ma ing barang yusirruna kang nyamarake sapa alladzina la yu'minun, wa malan barang yu'linuna kang ngedengake sapa alladzina la yu'minun. Allah ya. Orang-orang yang ingkar terhadap akhirat itu tidak tahu bahwa Allah itu mengetahui yang disembunyikan maupun yang dilahirkan. Tidak menyadari. Saya kira ini juga menjadi sasaran orang-orang yang beriman kepada hari akhirat juga. Orang yang beriman pada hari akhirat itu manakala dia tidak sadar bahwa apa yang disembunyikan itu Allah tahu, seperti misalnya korupsi, seperti misalnya nyolong waktu, itu kan orang lain tidak ada yang tahu, tetapi Allah Maha tahu, karena Allah mengetahui yang samar maupun yang lahir. Delik misalnya dengan lain jenis gitu, orang nggak ada yang tahu orang, tapi Allah tetap mengetahui. Fayujazi mongko bales sapa Allahim ing alladzina la yu'minuna bil akhirah bidzalika klan mengkono ma, tegese Gusti Allah akan membalas pada hari kiamat nanti apa yang mereka sembunyikan maupun yang mereka perlihatkan. Yang disembunyikan itu maksudnya ya sembunyi-sembunyi dari orang lain. Tapi kalau masih yang ada di dalam hati itu diampuni, dimaafkan oleh Allah karena sulit untuk menghindari. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi yang lahir-lahir saja yang dihukumi, yang batin tidak, karena ini perkara yang sulit sekali dihindari. Misalnya apa jenenge batin wong utawa apa duwe dalam hatinya itu ada yang rasa tidak suka atau apa, ini jangan sampai diperlihatkan. Kalau sudah diperlihatkan maka berdosa. Kalau masih dalam hati insya Allah dimaafkan. Innahu setuhune utai Gusti Allah iku la yuhibbu ora remen sapa Gusti Allah al mustakbirina ing wong-wong kang gumedhe
Bimakna annahu yu'aqibuhum. Jadi Allah tidak suka dengan orang yang sombong, itu artinya Allah akan menyiksa mereka ini. Jadi ada istilah sombong kepada orang sombong itu sodakoh, supaya dia kapok dengan takaburnya. Nah, itu. Kita takabur ganti. Cerita pernah kesana. Saya juga pernah. Bahkan saya pernah nginap di sana, saya pernah disombong ganti. Nah, ini. Jadi sifat sombong ini berbahaya sekali. Bagaimana sombongnya iblis yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah. Sedangkan Nabi Adam adalah orang yang manut, yang tawadhu. Kalau orang sombong itu ya temannya setan. Itu adalah miliknya Gusti Allah. Al-kibriya'u ridai, gitu ya. Sombong itu adalah selendangku. Tidak boleh orang lain memakai selendangku. Hanya aku yang boleh memakainya. Berarti kan sifat takabur itu, sifat kumedi itu hanya Allah yang boleh. Manusia tidak boleh. Mitra Persada, di dalam bagian-bagian dari kehidupan kita, yang namanya mempertahankan sifat yang baik itu sangat dianjurkan. Karena aksaruma yudkhilun nasa al jannah husnul khuluqi, taqwallahi wa husnul khuluq. Kebanyakan penyebab yang menjadikan seseorang masuk surga itu adalah takwa, yang kedua akhlak yang baik. Sedangkan aksaruma yudkhilun nasa an-naro al-famu wal farju. Penyebab masuk neraka banyaknya kejadian itu adalah karena mulut. Orang oke ngomongnya kemudian tidak berfaedah, itu berbahaya. Lebih baik diam bagi dia yang seperti itu. Sebaliknya kalau harus dinyatakan, harus diterangkan, harus disampaikan, itu oke ngomongnya rapopo, menjelaskan kok, menerangkan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Maka Mitra Persada, mari bersama-sama kita terus memperbaiki keimanan kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita. Nisbate pegawai negeri yang ibadah ya mengerjakan tugas-tugasnya sebagai pegawai, itu ibadah itu. Petani ya ibadahnya bertani. Penceramah ya ibadahnya ketika berceramah. Nah, kalau di sela-sela perbuatan tugas-tugas tadi itu dia bertentangan dengan ajaran agama, maka dia berdosa. Dai juga bisa berdoa karena salah niat. Pegawai juga begitu, nyolong-nyolong waktu atau berkhianat atau menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh disembunyikan, dan seterusnya. Petani juga begitu, ada dosanya, masing-masing ada dosanya, ada peluang untuk berbuat dosa. Maka kita usahakan menjadi manusia yang baik apapun pekerjaan kita. Pekerjaan itu halal asal dilakukan sesuai dengan ajaran agama kita. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah menambahi rahmat kepada kita sehingga kita mudah dalam menjalani kehidupan ini, melewatinya dengan akhlak yang baik, ucapan yang baik, perilaku yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.